Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Senang kita berada di rumah Tuhan. Kita bahagia ada di tempat ini bersama Yesus kita untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang bersyukur, meninggikan Yesus kita. Tuhan Yesus juru selamat manusia. Tuhan Yesus juru selamat kita. Mari kita pusatkan hati pikiran kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami bangga. Ku
adalah kuat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kebesaran-Mu, terpujilah kasih-Mu, terpujilah karya-Mu yang begitu hebat, dahsyat Tuhan. Terus Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami bernapas saat ini Tuhan. Ini semua penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Patut kami Tuhan meninggikan Engkau, patut kami mengagung-agungkan Engkau, memuji-muji Engkau Tuhan saat ini dengan segenap hati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kita bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Kobarkan semangat-Mu, kobarkan roh-Mu untuk melayani Yesus saat ini, karena Tuhan kita dahsyat, menolong dan memberkati kita hari ini. Dengan apakah kami Bapa bisa membalaskan segala kasih setia-Mu selain kami datang, selain kami datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, memuji Engkau Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Engkau dengan segenap hati kami. Inilah kami umat-umat-Mu Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik kepada Engkau, karena Bapa kami sudah memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala roh pengganggu, roh intimidasi yang mau Tuhan mengganggu konsentrasi pikiran kami, di dalam nama Yesus saat ini kami patahkan, tolak enyah Engkau, pergi Engkau. Dalam nama Yesus kami punya Allah yang dahsyat. Hanya Allah kami yang berkuasa di tempat ini dan juga berkuasa atas seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, berkatilah kami semua Bapa. Berkatilah ibadah kami. Roh Kudus tolong kami. Berikan roh yang menyala-nyala bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Yang siap memuji Tuhan dan siap menerima berkat, kita mau sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap semangat saudaraku. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan kita. Hati kita percaya kepada Tuhan kita, karena hanya Dialah gunung batu kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kekuatan kami. Percaya, kau dapat
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Kita yang bertugas, saya mohon. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Kita sungguh bangga punya Allah. Allah yang begitu setia, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. menjawab doa kami saat ini. Pujian penyembahan kami, ibadah kami saat ini, oh menyenangkan hati Tuhan. Naik di hadirat-Mu menjadi dupa yang harum. Saat ini Tuhan, kami haus dan lapar mendengarkan suara-Mu, mendengarkan Engkau Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Mari pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, sampaikan pesan-Mu kepada hamba-Mu ini. Urapi secara khusus Roh Kudus, kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan memenuhi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami
dikuatkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami serahkan Tuhan pemberitaan Injil ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami dari awal pertemuan sampai akhir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Allah Roh Kudus, terpujilah Tuhan kami yang hebat. Hari ini kekal untuk selama-lamanya. Yang kita percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu minggu kemarin, Israel yang berada di dalam pembuangan, mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Israel berkata demikian karena mereka takut dengan kehidupan masa itu dan juga takut tentang kehidupan masa yang akan datang. Perkataan mereka juga dapat diartikan mereka berada dalam kebimbangan. Apakah Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang mengasihi mereka? Apakah Tuhan yang selalu beserta dengan mereka? Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Pada ayat yang ke-8 di sana dikatakan Israel sebagai hamba Allah. Yakub atau Israel adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah keturunan Abraham, orang yang dikasihi oleh Allah. Allah berfirman kepada mereka, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Takut artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Di sini adalah proses kerja pemikiran manusia. Kerja pikiran manusia, dengan kata lain, dianggap. Artinya sesuatu yang belum terbukti, namun pikiran manusia sudah mengarah ke depan. Mereka menganggap akan terjadi bencana dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mereka berkata, kalau Tuhan tidak memperhatikan kami. Mereka berkata, Tuhan tidak memperhatikan hak kami. Mereka berpikir, mereka menganggap masa depan mereka pasti akan mengalami kesusahan. Pasti mereka akan mengalami bencana. Pada saat ini adalah saat di mana manusia hidup di dalam ketakutan.
Mereka merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana di hari yang akan datang. Kalau aku tidak diberkati Tuhan, aku khawatir, aku gelisah, masa depanku akan suram. Aku pasti akan mendapatkan bencana dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan tidak memberkati usaha dagangku, berarti masa depanku akan mengalami bencana. Kalau aku pada saat ini mengalami masa-masa yang suram, pasti masa depanku akan mengalami bencana. Jadi inilah gambaran yang dikatakan sebagai manusia yang takut tentang kehidupan pada saat-saat ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, takut juga berarti gelisah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya pasti akan mengalami bencana di hari-hari yang akan datang. Sebenarnya ketakutan ini adalah sesuatu yang memang negatif, yang hadir dalam kehidupan kita. Dan itu ditanamkan oleh setan dalam diri kita, ditanamkan oleh roh-roh jahat dalam diri kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Ketakutan bukan berasal dari Allah. Itu berasal dari roh jahat yang menguasai pemikiran kita. Pikiran yang beriman adalah pikiran yang mempercayai Tuhan, baik kehidupan itu sekarang dan masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa masa sekarang, masa besok itu lain ceritanya. Kekhawatirannya masing-masing tiap-tiap hari ada. Tetapi orang percaya, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, lebih mempercayai Tuhan daripada keadaan. Lebih menaruh pikiran tentang karya Tuhan daripada ketakutan yang ada di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, yang berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Allahku. Mereka takut tentang masa depan. Mereka takut terhadap Raja Nebukadnezar, seorang yang ganas, seorang yang kejam. Mereka takut kepada bangsa di mana mereka tinggal dalam pembuangan itu. Karena bangsa itu adalah bangsa yang jahat, bangsa yang galak, bangsa yang siap menerkam mereka. Mereka juga takut dengan kuasa kegelapan yang ada di negara Babel. Sebab orang-orang Babel tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka memiliki allah-allah tertentu. Mereka memuja kepada setan. Mereka takut terhadap 3 faktor ini. Ketakutan mereka terhadap 3 faktor menyebabkan mereka berpikir masa depan kami pasti akan mengalami kesuraman. Di dalam Yesaya pasal 40, di sana diceritakan, perhatikan ayat yang ke-12. Yesaya pasal 40 ayat 12. Di situ perikopnya Allah di atas semua Allah. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan ceracah.
Saudara, di sini menggambarkan bahwa Allah Israel, Allah yang berkuasa atas alam. Kita perhatikan ayat 23. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkuk mereka berangkat dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Bangsa Israel takut terhadap seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Tetapi Allah berbicara kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, semua pembesar-pembesar, semua penguasa-penguasa, semua berada di dalam pengawasanku. Mereka berada dalam tanganku. Aku berkuasa untuk merobohkan mereka. Aku berkuasa untuk mencabut mereka dari kedudukannya. Sekalipun Allah sudah berfirman demikian, bangsa Israel tetap berada dalam ketakutan. Dengan pengertian lain, mereka kurang mempercayai firman Tuhan. Oleh sebab itu, lahirlah ketakutan dalam diri mereka. Mereka kurang percaya kepada kuasa Tuhan, sehingga lahirlah ketakutan dalam diri mereka. Mereka kurang percaya terhadap firman Tuhan, sehingga lahirlah ketakutan dalam diri mereka. Ketakutan tidak pernah lepas dari ketidakpercayaan kita terhadap firman Tuhan. Ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan. Ketidakpercayaan kita terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah yang digunakan oleh setan untuk masuk menanamkan pikiran takut dalam kehidupan kita. Takut tidak bisa makan. Takut tidak bisa memiliki sesuatu. Takut di dalam kegagalan. Takut dalam kemunduran usaha. Takut tidak mempunyai pekerjaan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbicara, aku berkuasa atas manusia di bumi ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar berita-berita di YouTube yang mengatakan beberapa orang memiliki kuasa untuk mengatur dunia dan segala isinya, dengan segala kekayaan mereka, dengan segala jabatan mereka, dengan segala kedudukan mereka. Mereka dikatakan berupaya menguasai dunia. Tetapi perhatikan apa kata Allah tentang manusia. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kau serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Allah berfirman, hai bangsa Israel, jangan takut dengan seorang raja yang ganas dan kejam. Hai bangsa Israel, jangan takut dengan orang-orang yang menguasai kehidupan dunia ini. Sebab Allah berkata, mereka adalah seperti rumput. Mereka yang akan layu, mereka yang akan hilang. Allah berkuasa atas kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Ketika engkau dikatakan dirugikan oleh orang lain, ketika engkau dijatuhkan oleh orang lain dalam berbagai hal, perhatikan Allah berkuasa atas kehidupan mereka.
Ketika yang kau dikacaukan oleh orang lain, perhatikan, Allah berkuasa atas kehidupan mereka. Mereka bagaikan rumput yang pagi bertumbuh, namun sore akan menjadi layu dan kering. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kekal, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang hidup tidak dibatasi oleh waktu. Dia Allah yang awal dan yang akhir. Israel juga mengalami ketakutan karena penduduk kota di mana mereka diperbudak adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang memuja dewa-dewa. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan patung-patung sembahan. Mereka katakan mereka memiliki kuasa lewat kegelapan. Mereka memiliki kuasa lewat roh-roh jahat. Mereka memiliki kuasa dari kuasa yang bukan dari Tuhan. Israel takut. Mereka takut disantet. Mereka takut dihancurkan lewat perdukunan. Mereka takut dikacaukan lewat perdukunan. Mereka takut menjadi sakit karena santet. Mereka takut menjadi sakit. Mereka takut mengalami kehancuran karena kuasa kegelapan. Tapi Allah berbicara kepada mereka. Kita perhatikan Yesaya pasal 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Penduduk Babelonia mereka menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada roh-roh jahat yang oleh Israel dianggap memiliki satu kekuatan yang supranatural, kekuatan yang tidak bisa mereka lihat, namun bisa merusak kehidupan mereka. Tetapi Allah berfirman kepada Israel, Israel, jangan takut dengan Allah lain. Israel, jangan takut dengan dewa-dewa lain. Sebab aku adalah Allahmu yang berkuasa atas dunia ini. Aku berkuasa atas dewa-dewa lain. Aku berkuasa atas Allah-Allah kecil yang mereka sembah. Saudara, pemazmur juga berkata, jangan takut dengan panah api yang dilontarkan oleh si jahat, sebab Allah melindungi. Sebab Allah menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Allah berkata kepada Israel, janganlah takut. Ini merupakan satu perintah. Kalau pikiran memerintahkan kita untuk menjadi orang takut, kalahkan pikiran ketakutan itu. Tunduk kepada perintah Allah yang berkata, jangan takut. Kalau situasi menyebabkan kita menjadi takut, kalahkan pemikiran tentang situasi. Arahkan pikiranmu kepada firman Allah. Jangan takut. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sebagian dunia digoncangkan dengan keadaan perekonomian. Sebagian besar orang-orang di dalam dunia ini tergoncang kehidupannya, baik dalam hal makan dan minum, baik dalam hal keuangan. Tetapi bagi orang-orang percaya, Allah berfirman,
Jangan takut dengan keadaan sekarang. Allah menguasai keadaan bumi ini. Allah berkuasa mengatur bumi ini. Allah berkuasa mengatur manusia. Allah berkuasa mengatur mereka yang berkuasa di bumi ini. Sebab lambang pemerintahan ada di tangannya. Allah kita luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas Tuhan. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Saudara, bahkan firman Tuhan katakan, Yesus menginjak musuh. Yesus menginjak segala bentuk kekuasaan yang bukan dari Tuhan. Dengan arti lain, segala kekuasaan di bumi, segala kekuatan di bumi tunduk kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan yang bekerja. Kalau kita menjadi orang yang tidak takut, berarti kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang takut, berarti kita membiarkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi takut, berarti kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, ketakutan yang melanda dunia pada saat ini, yang melanda kehidupan orang-orang percaya, harus kita tolak, harus kita buang, harus kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah daripada takut kepada dunia dengan segala isinya. Seringkali kita takut dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Keadaan yang kita anggap bisa merusak perekonomian kita. Keadaan yang kita anggap bisa menghancurkan keuangan rumah tangga kita. Keadaan yang bisa menghancurkan pekerjaan kita. Keadaan yang bisa menghancurkan mata pencarian kita. Kita takut terhadap yang demikian. Ketakutan terhadap yang demikian akan menyita waktu dan pikiran kita untuk tidak mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita, hati kita, jiwa kita terfokus kepada ketakutan itu. Dan bagaimana firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa dengan baik kalau diliputi dengan ketakutan? Bagaimana kita bisa 100% percaya kepada Tuhan kalau hidup kita diliputi dengan ketakutan? Bagaimana masa depan kita cerah? Bagaimana masa depan kita penuh pengharapan? Bagaimana masa depan kita akan penuh dengan damai sejahtera kalau kita diliputi dengan ketakutan? Firman Allah terjadi pada saat kita mempercayai. Firman Allah terjadi pada saat kita tidak diliputi ketakutan. Firman Allah terjadi pada saat pikiran, perasaan, kehendak kita mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allah besertaku. Keadaan kita belum seperti pemazmur yang berada dalam kekelaman, berada dalam bahaya yang mengancam jiwanya, mengancam kehidupannya. Tetapi pemazmur yang sudah masuk dalam keadaan hal yang mengancam jiwanya, masuk kepada kebahayaan yang di luar kesanggupan dia untuk mengatasinya, dia hanya berkata, aku tidak takut sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku. Kita memiliki kuasa, kita memiliki kekuatan
Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak takut terhadap situasi apapun, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan seperti yang Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Allah besertaku. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak dengar kepada Allah. Dan Allah berkata kepada Musa, Musa, aku tidak akan menyertai bangsa yang tegar tembuk ini. Musa, aku tidak akan menyertai bangsa yang memberontak ini. Aku tidak akan menyertai bangsa yang selalu menolak firman Tuhan. Lalu dengan sepenuh hati Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau tidak berjalan bersama kami, jika Engkau tidak menyertai kami, bagaimana kehidupan kami? Kami akan mengalami kerusakan, kami akan mengalami kehancuran, kami akan mengalami masa-masa suram. Sebab orang-orang sekitar kami, raja-raja sekitar kami pasti akan memusnahkan kami. Tuhan, kalau aku masih memberi kasih karunia, besertalah dengan kami. Musa meminta penyertaan Tuhan dengan menangis di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Musa berkata, tanpa Tuhan kami tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia di zaman sekarang, mereka berkata, aku tidak memerlukan Tuhan. Aku tidak membutuhkan Tuhan. Apa saja yang kuinginkan sudah ada. Apa yang kurancangkan sudah kudapatkan. Aku tidak membutuhkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Glenn memberi kabar kepada kami. Orang-orang di sana bangga kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengakui Tuhan, karena mereka sudah hidup makmur, berkecukupan. Tidak jarang dalam kehidupan kita, kita masa bodoh dengan penyertaan Tuhan. Oh, Tuhan tidak menyertaiku, aku bisa berjalan, aku tetap hidup, mata pencarianku diberkati Tuhan, pekerjaanku semakin meningkat. Saudara, hati-hati dengan pernyataan demikian. Jangan beri kesempatan bagi setan untuk menguasai kehidupan kita karena pernyataan kita. Ingat, setan akan masuk menguasai kehidupan kita ketika kita berkata yang menjadi pintu bagi setan untuk menguasai kehidupan kita. Ketika kita berkata, aku tidak butuh penyertaan Tuhan, di sana setan akan berkata, memang Tuhan tidak akan menyertai engkau. Manusia pada saat ini tidak peduli apakah Tuhan menyertai saya atau tidak. Yang penting saya bisa hidup. Yang penting saya bisa makan. Yang penting saya memiliki harta. Yang penting segala kebutuhan saya bisa tercukupkan. Pengakuan yang tinggi hati itu adalah awal kejatuhan seseorang. Salomo berkata, pada saat seseorang meninggikan diri dengan segala keadaannya. Salomo berkata, pada saat seseorang meninggikan diri dengan pemikirannya,
pada saat itu merupakan awal dari kejatuhan manusia. Artinya seseorang berada dalam keadaan yang baik, seseorang berada dalam tempat yang tinggi, dan mereka berkata, saya tidak memiliki Tuhan dan tidak perlu memiliki Tuhan. Itulah awal kejatuhan mereka. Mengapa terjadi demikian? Sebab setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa mereka? Mereka yang tinggi hati. Mereka yang lebih percaya kepada dunia ini daripada kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada uang daripada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada makan minuman daripada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada harta daripada Tuhan. Ada seorang kaya. Aku memiliki lumbung makanan demikian banyak. Aku memiliki hasil pertanian yang melimpah. Aku akan membuat lumbung-lumbung makanan. Aku akan menaruh semua makanan itu dalam lumbung. Dan aku akan berkata, jiwaku ada padamu. Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini bagaimana jika nyawamu kuambil? Saudara, perlu kita disertai Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita menyadari kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, ada kuasa lain, kuasa dunia yang siap menerkam kehidupan kita. Petrus berkata, sadarlah bahwa setan berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Untuk menerkam kehidupan kita. Itu bisa terjadi ketika Tuhan tidak menyertai kita. Itu bisa terjadi ketika kita tidak mempercayai Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Namun dia beserta dengan kita, menyertai, artinya menemani untuk menolong. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan untuk masa depan, kita adalah orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa mengatur kehidupan diri sendiri. Kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai kita untuk menolong kehidupan kita. Ketika kita disertai Tuhan, di sanalah pertolongan Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan, di sanalah Tuhan bekerja. Ketika Tuhan menyertai kita, di sanalah kita akan memiliki ketentraman dalam jiwa ini. Kita tidak akan menjadi orang yang gelisah. Kita tidak akan menjadi orang yang takut. Kita tidak akan menjadi orang yang khawatir tentang kehidupan ini. Karena apa? Allah yang menyertai kita adalah Allah yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan keadaan saudara pada saat ini. Mungkin engkau sudah beberapa lama mengalami apa yang disebut dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Jangan takut, sebab itu tidak akan membawa kebinasaan di dalam dirimu. Karena Allah yang kau sembah, Allah yang hidup, sanggup untuk menolong engkau, sanggup untuk melakukan mujizat, sanggup untuk melakukan perkara besar. Yang jadi masalah, seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, misalnya kita mau menghidupkan sebuah lilin, kemudian kita
memegang korek api. Setelah korek api kita hidupkan, kita harus mendekatkan korek api itu kepada lilin. Setelah dekat, sumbunya lalu bisa menyala. Kalau lilin di sini, korek api di sini tidak akan menyala ini lilin. Sebab sumber api itu tidak mendekat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau Allah menyertai kita, berarti kita dekat dengan Allah. Allah beserta dengan kita. Allah menemani kita untuk apa? Menolong. Kadangkala kita memikirkan satu permasalahan hidup dan kita tidak mampu untuk memikirkan yang terbaik. Kita tidak mendapatkan solusi dari masalah itu. Sekalipun pikiran kita sudah kita kuras untuk menyelesaikan masalah, tetapi orang yang disertai Tuhan, Dia menemani pikiran kita untuk menolong. Amin. Sehingga kita tidak menjadi orang yang keriput karena apa? Memikirkan permasalahan tidak pernah selesai. Tapi orang yang disertai Tuhan, pikirannya akan juga ditolong oleh Tuhan. Melalui pikiran yang positif, dia akan berkata tentang yang positif. Di sanalah firman Tuhan terjadi. Yesus berkata, kalau engkau percaya, kalau engkau memiliki pikiran percaya, dan engkau berkata kepada gunung itu, tercabutlah, beranjaklah, maka gunung itu akan berpindah. Pikiran yang positif akan melahirkan perkataan yang positif. Perkataan yang positif akan menjadi nyata. Itulah realita Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah berfirman kepada bangsa Israel, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bimbang artinya kurang percaya. Bimbang artinya tidak merasa nyaman. Bimbang artinya merasa tidak tetap hati. Dulu percaya kepada Tuhan. Dulu berserah kepada Tuhan. Dulu memberikan waktu untuk Tuhan. Dulu setia beribadah. Dulu setia menyembah. Dulu setia baca firman Tuhan. Dulu setia menyanyi untuk Tuhan. Dulu setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika permasalahan hidup, realita Tuhan pada saat ini yang dianggap akan menghancurkan kehidupan kita, kita mulai bimbang. Kita mulai bimbang. Apakah aku harus terus berdoa kepada Tuhan? Apakah aku harus terus menyembah pada Tuhan? Apakah aku harus bersekutu dengan Tuhan? Apakah aku harus datang ke gereja beribadah kepadanya? Apakah harus menyisihkan waktu bagi Tuhan? Sedang keadaanku saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Aku sedang berada dalam keadaan yang kritis. Saudara, ketakutan menjauhkan kita dari Tuhan. Ketakutan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Ketakutan menjauhkan kita daripada kedekatan dengan Tuhan. Ketakutan menjauhkan
Dan lewat ketakutan itu timbul kebimbangan dalam diri kita. Orang yang bimbang adalah orang yang takut terhadap masa depan. Orang yang bimbang terhadap Allah adalah orang yang takut dengan keadaan ini. Orang yang bimbang adalah orang yang takut tentang apa yang akan dia makan dan minum. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, orang yang bimbang akan berupaya mengumpulkan harta. Dan dia berpikir, harta menjamin kehidupanku. Dia berkata, harta untuk masa depan kehidupanku. Kehidupanku akan terjamin bila aku memiliki harta. Memiliki segala sesuatu serba berkelimpahan. Inilah yang akan menjamin kehidupanku masa depan. Inilah bentuk kebimbangan seseorang. Inilah bentuk ketidakpercayaan seseorang kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, hai Israel, engkau takut terhadap raja, engkau takut terhadap rakyat Babilonia, engkau takut terhadap kuasa kegelapan. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah ingin kita berkata, engkau adalah Allah kami. Allah ingin kita berteriak, Allah, engkau Allah kami. Allah ingin kita memproklamirkan kepada dunia, aku mempunyai Allah yang hidup, yang awal dan yang akhir. Saudara, hari Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah inilah pencipta langit dan bumi. Allah ini menjadi penguasa langit dan bumi. Ia tidak pernah menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Allah berkata kepada bangsa Israel, janganlah bimbang. Jangan tidak percaya kepadaku. Jangan ragu-ragu kepadaku. Aku ini Allahmu. Allah yang berkuasa atas kehidupanmu. Allah yang berkuasa untuk masa depanmu. Allah yang berkuasa memberikan segala sesuatu kepadamu. Allah yang berkuasa mencukupkan apa yang kau perlukan. Allah yang bisa memberi jaminan masa depanmu penuh dengan harapan dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara, mungkin pada saat ini kita menjadikan pekerjaan yang kita miliki sebagai Allah. Kita berkata, kalau aku tidak memiliki pekerjaan, masa depanku akan hancur. Kita menjadikan pekerjaan itu sebagai Allah. Atau kita menjadikan mata pencaharian kita sebagai Allah. Kita menjadikan jabatan kita sebagai Allah. Kita menjadikan harta sebagai Allah. Dan lebih cenderung kita tidak bimbang terhadap kekuatan mereka. Kita cenderung tidak menjadi bimbang dengan dunia ini, yang kita katakan bisa menjamin kehidupan kita. Saudara, sesuatu yang harus kita rubah. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita mungkin tidak menjadi orang yang selalu mempunyai uang dalam keadaan yang berkecukupan. Mungkin kita tidak menjadi orang yang memiliki harta yang berkecukupan. Mungkin kita tidak menjadi orang
yang memiliki jabatan. Kita tidak menjadi orang yang berada dalam kedudukan yang dikatakan di tempat yang basah. Tetapi perhatikan, kehidupan kita bukan diatur, bukan ditentukan oleh keadaan sekeliling kita, bukan ditentukan oleh apa yang akan kita makan dan minum, tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki. Kehidupan kita diatur, ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan bimbang terhadap aku, jangan kurang percaya terhadap aku. Tetapkan hatimu bahwa Tuhanlah yang menjadikan aku ada sebagaimana aku ada pada saat ini. Rasul Paulus berkata, aku hidup bukan merasakan apa yang kulihat, tetapi merasakan iman. Aku percaya Allah yang kusembah, Allah yang hidup. Rasul Paulus berkata, sekalipun tubuh jasmaniku mengalami kemerosotan, sekalipun aku mengalami kerusakan tubuh jasmani ini, namun manusia batinnya aku terus dibahas. Tubuh memang akan hancur karena usia. Tubuh memang akan hancur karena memang terbuat dari barang yang fana. Tapi jiwa inilah, roh kita lah yang bersama dengan Tuhan dalam kekekalan nanti. Rasul Paulus katakan, kemah ini akan dibongkar oleh penyakit, kemah ini akan dibongkar oleh usia. Tetapi aku tidak bimbang terhadap Allah, sebab Allah lah keselamatanku. Allah lah Tuhan yang menentukan kehidupanku, yang menolong kehidupanku. Saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan berkata demikian. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan berkata demikian kepada kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita, jelas perkara ketakutan dan kebimbangan ini harus kita buang dari kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Allah bekerja dalam orang yang mendua hati, dalam orang yang bimbang. Yakobus katakan, jangan berharap doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Jangan harap engkau akan mendapatkan sesuatu dari doa yang kau panjatkan kalau engkau berada dalam ketakutan dan berada dalam kebimbangan. Tuhan berfirman, aku akan meneguhkan engkau. Artinya ketika seseorang lemah, seseorang mengalami kelemahan dan tubuh jasmani, dalam pikiran, perasaan dan kehendaknya untuk dekat kepada Tuhan. Tapi ketika dia percaya terus kepada Tuhan, Tuhan akan meneguhkan imannya. Yang lemah dijadikan kuat, yang kuat akan menjadi seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Artinya kehidupan di dalam Tuhan tidak akan berhenti sampai pada titik tertentu, sebab akan terus naik, dan bukan turun. Aku akan meneguhkan engkau. Artinya tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan orang yang disertai Tuhan. Pada saat Tuhan menyertai kita, pada saat kita tidak takut terhadap keadaan ini, aku akan meneguhkan engkau. Artinya yang lemah akan dijadikan kuat, yang kuat akan terus memperoleh kekuatan yang baru setiap hari. Kekuatannya dibaharui oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, aku akan meneguhkan
bahkan akan menolong engkau. Artinya Tuhan tidak hanya berfirman, aku akan meneguhkan engkau. Hanya berkata saja. Tidak. Tuhan berkata, bahkan aku akan menolong engkau. Artinya Tuhan tidak yang berkata, dia berbuat bagi kita. Dia berkarya bagi kita. Dia melakukan sesuatu bagi kita. Karena apa? Dia menyertai kehidupan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Orang yang tidak takut, orang yang tidak bimbang, akan diteguhkan oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi target Tuhan dalam kehidupan orang yang tidak takut, target Tuhan terhadap orang yang tidak bimbang, bukan kekalahan, bukan kehancuran, bukan kehidupan kesendirian, tetapi akan terus dibawa menuju kepada kemenangan. Kalau Tuhan yang sudah memegang kehidupan kita, tidak satu kuasa yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kita, maka di sanalah kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Bagaimana mungkin Tuhan memegang tangan kita kalau kita memiliki sikap seorang pemberontak? Tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kebimbangan. Bagaimana mungkin kita akan berserah penuh kepada Tuhan supaya Tuhan memegang tangan kita, supaya Tuhan memegang kita, membawa kita kepada kemenangan. Perhatikan Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, ayat 10 Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13 Tuhan kembali mengulang bahwa akulah yang memegang tanganku yang akan menolong engkau. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, saudara perhatikan kembali ayat yang ke-10. Yesaya pasal 10 ayat bagian B. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan berkata, aku akan, berarti ini berbicara tentang Tuhan yang berjanji kepada kita. Aku akan. Ini adalah janji Tuhan terhadap kita, bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang bekerja, akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Aku akan. Ini adalah janji Tuhan. Pemasmur berkatakan, aku akan menyimpan janji-janjimu di dalam kehidupanku. Mengapa pemasmur berkata aku menyimpan janjimu? Sebab di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Pertolongan Tuhan itu pasti.
Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Aku akan. Ini berbicara juga tentang masa depan kehidupan kita. Bahwa masa depan kita di sana Allah akan bekerja. Apapun yang kita hadapi di masa depan itu juga Allah yang akan bekerja. Dia akan terus bekerja dan bekerja. Bagaimana supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita? Kita harus hidup terus di dalam Kristus. Kita perhatikan Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 17. Saya sedang cuma berdiri. Demikian dikatakan Roma pasal 8 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Allah berjanji kepada siapa janji itu digenapi? Kepada siapa, saudara? Kepada kita. Kepada anak-anak Allah. Yohanes katakan, orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setiap janji-janji Allah seperti yang sudah kita dengarkan bersama, dan janji-janji Allah yang ada dalam Alkitab akan digenapi dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris janji-janji Allah. Sebab itu, perhatikan bahwa perkataan Tuhan adalah perkataan positif yang harus kita percayai sepenuhnya. Sekian firman Tuhan. Kita menyanyi kembali pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku paham saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan Ya. yang terus berfirman kepada kami melalui firman pada saat ini. Ya. Kami minta Roh Kudus yang terus berkarya, mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami terus berpegang pada kebenaran firman Allah. Kami dikuasai firman Allah. Kami hidup karena firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat di tempat ini, baik yang hadir dalam peribadatan maupun yang tidak hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Allah memberkati, Allah menolong mereka. Biarlah Roh yang sama terus berkarya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Jaga lindungilah bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dilindungi oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk kekacauan, segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh setan yang berupaya mengacaukan bangsa dan negara ini, kami tolak, kami hancurkan kuasa itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan berkati semuanya.